Di Sekolah Dasar 16 Labuah Nagari, Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, inilah tempat bermain para siswa dengan teman-temannya. Sekolah mereka rusak berat diterjang banjir bandang lalu. Sejumlah ruang nyaris hancur, tertimbun sisa lumpur dan batu terjangan banjir bandang. Kegiatan belajar dan mengajar pun dihentikan. Kepala Sekolah Dasar 16 Labuah Nagari mengatakan mayoritas muridnya terlihat stres dan tertekan saat sejumlah relawan memberikan trauma healing. Selain sekolah yang luluh lantak, rumah dan desa anak-anak ini juga hancur diterjang banjir bandang. Perintah dari trauma healing tuh ibu-ibu di sana maju ke depan, dia mundur ke belakang, maju dia ke depan. Nah, jadi berarti kan pikiran anak masih belum stabil. Pihak sekolah berharap ada tempat yang bisa dijadikan sekolah darurat agar proses belajar mengajar bisa dilakukan awal tahun depan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, sudah lebih dari 3 pekan warga korban banjir hidup dalam kondisi darurat. Warga kehilangan aktivitas dan mata pencarian, sementara anak-anak kehilangan sekolah dan tempat bermain. Bagaimana memulihkan kondisi psikis atau stres yang diderita korban bencana terutama anak-anak? Sudah bersama kami psikolog Irma Gustiana. Selamat petang Mbak Irma. Selamat petang Mbak. Oke, Mbak Irma membahas tentang bencana yang terjadi di Sumatera. Tentu bencana ini memberikan trauma bagi siapapun yang ada di sana. Kalau konteks anak-anak, trauma seperti apa Mbak Irma yang biasa mereka rasakan ketika bencana seperti ini? Iya, yang pasti kejadian ini akan membuat mereka merasakan ketidakamanan ya. Jadi sesuatu yang menegangkan dan menakutkan itu biasanya akan dihayati anak sebagai proses yang nggak aman sama sekali buat mereka. Sehingga ini bisa mempengaruhi gitu ya kualitas kehidupannya mereka. Maka memang kenapa menjadi penting banget pasca kejadian ini itu perlu memberikan pertolongan pertama pada luka psikologis mereka. Jadi bagaimana kita tadi membuat mereka merasa aman dulu, menenangkan emosi mereka supaya lebih stabil dan memastikan hal-hal yang paling mendasar. Contohnya bagaimana makannya, pakaiannya, di mana mereka tinggal, itu yang paling penting sekali di fase pertama. Aktivitas sehari-hari mereka yang terdekat dari mereka gitu ya. Cara kita untuk mendeteksi anak ini tengah mengalami trauma yang dalam ini seperti apa Mbak? Biasanya kelihatan dari perilaku harian yang muncul ya. Mungkin pada beberapa anak kelihatan mungkin ketakutan ya, kemudian bersedih, wajahnya murung, nggak mau makan, nggak mau bermain. Nah, itu adalah sebuah tanda bahwa anak ini sebetulnya merasakan dampak yang sangat signifikan sekali. Pada beberapa anak juga Mbak, itu mereka merasakan mimpi buruk ya, tengah malam tidurnya gelisah, bahkan beberapa itu nggak mau makan, nggak mau ngerjain apapun. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu dibantu, karena kalau nggak nanti kualitas kehidupannya akan menurun dan kemudian imunitasnya menurun dan secara fisik itu juga akan terganggu nantinya. Selain anak-anak, orang tua kan juga turut terdampak merasakan trauma yang berbeda ya mungkin batasannya dengan anak-anak. Trauma-trauma seperti apa yang biasa dirasakan oleh orang tua? Biasanya orang tua itu akan merasakan ketegangan ya, ketegangan, kecemasan, paranoid, kekhawatiran yang berlebihan ya, karena kan peristiwa bencana besar seperti ini pasti akan mengguncang secara kejiwaan. Belum lagi kan secara material mereka kehilangan banyak hal, lalu juga mungkin kehilangan orang-orang yang dicintai. Nah, ini pasti memberikan dampak juga secara signifikan kepada orang tua. Nah, maka memang orang tua ini juga perlu dibantu terlebih dahulu sebelum kita membantu anak, atau kita bisa secara simultan. Maka memang dibutuhkan banyak sekali gitu sumber daya untuk membantu mereka kembali pulih dulu, merasa aman dulu sebelum nanti kita masuk ke fase trauma healingnya. Kondisi psikis orang tua atau keluarga ini juga tentu akan berpengaruh pada anak, begitu pula sebaliknya. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, apa bantuan-bantuan yang harusnya perlu kita berikan kepada mereka dalam hal memulihkan psikis seperti ini? Yang pertama sudah pasti ya, karena kalau sekarang kan kita lihat bantuan itu banyak dari relawan ya. Mereka perlu memberikan rasa aman dulu kepada orang tua, terutama juga kepada anak. Memperhatikan dulu apa sih sebetulnya mereka butuhkan, lalu kemudian mendengarkan.
Jadi bisa saja kita mengajak mereka berdialog ya, terus kemudian mendengarkan apa sih sebetulnya yang ingin mereka bicarakan, mereka utarakan ya. Lalu kemudian menghubungkan mereka, menghubungkan mungkin dengan anggota yang terpisah, anggota keluarga yang terpisah atau ya menghubungkan mereka dengan para profesional. Itu yang dibutuhkan, entah itu dokter atau psikolog. Nah, itu yang dibutuhkan untuk membantu para korban ini baik yang dewasa maupun yang anak-anak untuk bisa bertahan, untuk bisa nanti kembali melakukan aktivitasnya. Dan ini ya Mbak membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali, nggak bisa sebentar. Dan dampaknya juga tentu akan ada di kemudian hari juga. Oke. Saat ini kan ada bantuan psikososial, kemudian juga trauma healing dilakukan untuk anak-anak dan juga orang tua begitu, orang tua mereka. Faktor apa yang bisa kita, indikator apa yang bisa kita lihat bahwa psikososial yang dilakukan di sana ini berhasil, efektif. Ini indikator apa saja yang bisa kita lihat? Pertama, anak sudah mau kembali melakukan aktivitas hariannya. Dia sudah mau mulai main sama temannya. Tidak lagi menarik diri ya, terus kemudian dia sudah mau bicara, sudah mau makan. Itu sudah menjadi indikator bahwa dukungan psikososial ini cukup membantu mereka merasa aman dulu. Lalu kemudian ketika dia bisa terhubung sama relawan-relawan yang hadir di situ, itu juga sudah menunjukkan bahwa ada indikator dia berproses gitu kan. Nah, kemudian kalau itu sudah siap, memang trauma healing ini membutuhkan SDM yang profesional Mbak gitu. Jadi memang dibutuhkan lebih banyak ahli untuk membantu proses trauma healing. Karena kalau trauma healing ini adalah fase yang lebih dalam untuk bisa membantu mereka memproses trauma yang dirasakan pasca bencana ini gitu. Artinya bukan hanya psikososial yang saat ini selalu dilakukan oleh pemerintah maupun relawan yang ada di sana, tapi juga trauma healing yang harus kita. Kalau secara pribadi dari kita sendiri, mungkin ini untuk orang tua yang ada di sana, kita bisa nggak sih Mbak melakukan trauma healing untuk diri kita sendiri, membangkitkan semangat kita? Artinya gini, setiap kita orang dewasa, mungkin orang tua yang menjadi korban gitu ya, perlu untuk bisa menanamkan penghayatan dalam hati bahwa ini akan berproses gitu ya, bahwa ini adalah sesuatu yang perlu mereka hadapi bersama. Artinya ini kan kolektif gitu. Kalau ini kolektif, artinya dia nggak merasa sendirian. Orang-orang yang merasa jiwanya terguncang seringkali ini merasa bahwa saya sendirian. Tapi ketika ada support dari lingkungan secara sosial, ini akan membuat mereka merasa nggak sendirian menghadapi pasca bencana ini. Nah, itulah yang sebetulnya akan menguatkan para orang dewasa. Jadi kalau orang dewasanya sudah lebih kuat dan siap, mereka akan lebih siap juga membantu anak-anak mereka nanti berproses. Karena anak-anak ini juga kan masih panjang ya perjalanannya. Mereka perlu dibantu menjadi anak-anak dan remaja dan juga dewasa yang nanti lebih sehat gitu, dan memproses trauma ini dan tidak lagi membuat mereka akhirnya terdampak sangat signifikan gitu. Tapi Mbak, dengan kondisi pasca bencana yang terjadi di sana sudah 3 minggu, proses pemulihan masih terus dilakukan, banyak sekali keterbatasan para relawan untuk masuk ke sana. Dengan kondisi serba terbatas seperti ini, apa sih sebenarnya hal yang apabila ini ditonton oleh para relawan, apa sebenarnya hal yang paling signifikan bisa mereka lakukan sehingga efektif bagi psikis masyarakat yang terdampak di sana? Memaksimalkan yang minimal sih Mbak gitu. Jadi dengan jumlah relawan yang terbatas, kemudian korban yang banyak, kita berusaha banget memaksimalkan yang ada dulu. Misal gitu ya, untuk anak-anak kita mungkin bisa membuat sesi grup terapi bersama ya, support group bersama, secara kolektif bersama-sama, dan itu perlu konsisten dilakukan dan ya perlu berkali-kali gitu ya Mbak, supaya membantu anak-anak ini bisa mengurangi gitu kecemasannya, ketakutannya atau ketidakamanannya. Lalu kemudian pastikan hal-hal basic banget dari mereka ya Mbak, contohnya saja makannya bagaimana, pakaiannya seperti apa, lalu di mana mereka tinggal, obat-obatannya bagaimana, itu perlu menjadi sandaran utama supaya mereka tahu oh ini aman loh untuk sementara ini, dan mengembalikan mereka kepada rutinitas hariannya. Mungkin sekarang sudah ada yang bersekolah kan, nah itu sebetulnya bisa jadi salah satu upaya untuk merilis gitu, dengan ketemu dengan teman sebayanya, dan di situ orang dewasa konteksnya lebih banyak bermain dulu. Jangan diberikan tekanan-tekanan akademik, itu adalah yang kesekian. Yang utama adalah ini anak-anak aman dulu, ketemu sama sebaya,
mereka bisa happy, mereka bisa senyum, mereka mau makan, itu sudah sangat luar biasa sekali. Artinya yang penting kebutuhan primer, kebutuhan utama mereka terpenuhi sehingga walaupun kondisinya tidak terlalu normal, mereka tetap masih bisa merasa hidup dengan normal begitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang waktu, butuh berapa lama sih Mbak seseorang yang memiliki pengalaman merasakan bencana seperti ini bisa bangkit dari semangat mereka gitu? Lama banget sih Mbak gitu ya. Jadi ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi ya, terutama dari orang-orang yang memberikan dukungan juga. Jadi jangan sampai kita nih orang-orang yang melihat kita kemudian nggak peduli sama mereka, karena yang paling dibutuhkan adalah rasa empati, yang dibutuhkan adalah rasa aman. Rasa aman itu muncul dari koneksi kan. Jadi walaupun kita jauh ya, kita nggak di sana, tapi misal gitu ya, kita memberikan dukungan-dukungan, entah berdonasi gitu ya, mengirimkan makanan atau doa-doa yang tulus aja, itu sudah sangat bisa memberikan support dan dukungan yang sangat luar biasa. Pada beberapa orang membutuhkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan berdampak menahun. Nah, dengan trauma healing ini itu membuat mereka jadinya walaupun mereka mengalami trauma itu nggak akan mengendalikan hidup mereka. Artinya walaupun mereka pernah punya trauma, mereka tetap bisa hidup, mereka tetap bisa sehat walaupun trauma itu pernah mereka rasakan. Artinya itu yang akan dibantu dengan trauma healing. Begitu. Oke Mbak Irma, ini mungkin terakhir pesan Mbak Irma untuk seluruh korban yang ada di sana, para relawan yang sampai saat ini berusaha membantu para korban di sana untuk pulih, ini bagaimana Mbak Irma? Ya, yang pasti buat teman-teman relawan ya yang sedang bertugas di sana, mudah-mudahan selalu diberikan semangat ya, karena mereka ini adalah jangkar juga, jangkar emosional ya, yang bisa menjadi sandaran buat para korban yang juga saat ini sedang dalam proses memulihkan luka emosinya, luka secara psikologis. Jadi kalau kita sebagai relawan bisa hadir ya, tetap membersamai mereka, itu tentu akan memberikan semangat baru untuk menjalankan hari-hari mereka ke depan gitu. Oke, kita harapkan yang terbaik untuk seluruh korban yang ada di sana dan para relawan yang sampai saat masih berjibaku untuk membantu pemulihan ini, dan kita doakan juga semoga pemulihan ini segera kembali normal, masyarakat bisa hidup normal kembali. Terima kasih Mbak Irma sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang secara langsung.